Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yoyon Irham, NIM 201999067. Yang terhormat dosen pengampuh Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Dr. Hastria M.Fam IFO. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat dengan judul model pembelajaran Heinitz, Molenda, Russell, dan Smaldino, dan menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dahulu penjelasannya. Model pembelajaran atau desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses sebagai disiplin. Desain pembelajaran membahas sebagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk sebagaimana pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sementara desain pembelajaran sebagai proses menurut Saiful Sagala tahun 2005 di halaman 136 adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Desain pembelajaran atau model pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar belakang komunitas. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan membahas menurut Heinitz, Molenda, Russell, dan Smaldino. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan Heinitz. Molenda, Russell, dan Smaldino tahun 1999 hadir kelas model berorientasi pengembangan instruksional mereka. Mereka menjamin dalam apa yang saat ini teks perguruan tinggi yang paling banyak diadopsi pada media instruksional dan teknologi bagi para guru saat ini dan masa depan. Sementara beberapa mungkin
berpendapat itu adalah bukan model pengembangan yang lengkap atau formal instruksional. Guru dapat dengan mudah mengidentifikasi dengan proses perencanaan yang sistematis, menggambarkan, dan cocok untuk realitas realitas kelas 12. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Assure. Assure adalah singkatan dari menganalisis pelajar, bertumpu pada bahan objektif, pilih media dan bahan, memanfaatkan media dan bahan, membutuhkan partisipasi pembelajaran dari pendidik, perlu ada evaluasi serta revisi. Para peserta didik untuk menganalisis mengakui pentingnya menentukan karakteristik masuknya peserta didik. Heinitz, Molenda, Russell, dan Smaldino hati-hati guru tentang kelayakan menganalisis semua atribut pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa hanya dipilih karakteristik umum dan pilih kompetisi entry tertentu diperiksa. Mereka juga menyarankan bahwa gaya belajar dianggap tetapi mengakui masalah mengidentifikasi dan mengukur karakteristik. Langkah kedua mereka, S, menyatakan tujuan tahapan ketika menentukan tujuan pembelajaran baik berdasarkan buku atau kurikulum. Tujuan pembelajaran akan menginformasikan apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajar yang dijalankan. Menyatakan tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Yang kedua itu S kedua dalam model mereka, media dan bahan selektif, mengakui bahwa kebanyakan guru memiliki sedikit waktu untuk merancang dan mengembangkan bahan mereka sendiri. Namun, penulis tidak mendiskusikan pilihan memodifikasi bahan yang ada dan menunjukkan bahwa pembangunan yang asli kadang-kadang mungkin prosedur dan kriteria yang mereka hadir untuk memilih media dan bahan memberikan panduan berguna untuk guru dan guru-guru membantu dalam melakukan tugas itu. Yang selanjutnya di Assure tadi yang U. Yang U-nya dari manfaatkan media dan langkah-langkah bahan dalam model mereka menggambarkan bagaimana guru perlu merencanakan untuk memanfaatkan media yang dipilih dan bahan-bahan dalam kelas. Serta praktis yang mereka tawarkan mengakui realitas kelas yang paling dan kenyataan bahwa guru memainkan peran sentral dalam memberikan instruksi metode yang membutuhkan partisipasi peserta didik. Langkah dalam model menjamin menekankan pentingnya menjaga peserta didik serta aktif terlibat umpan balik dan praktek juga dijelaskan. Sementara satu mungkin bertanya mengapa partisipasi peserta didik yang dipilih dan di atas pertimbangan desain lain dan diangkat ke langkah dalam model menjamin Heinitz, Molenda, Russell, dan Smaldino mempertimbangkan untuk menjadi penting langkah terakhir dalam model mereka. Yang selanjutnya yang E, untuk mengevaluasi dan merevisi. Dalam kenyataan dua langkah mengevaluasi dan merevisi. Mereka membahas pentingnya mengevaluasi gambaran keseluruhan untuk menjamin pencapaian pelajar baik tujuan dan kelayakan dari proses pembelajaran itu sendiri. Revisi kemudian direncanakan didasarkan pada perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dan kekurangan yang dicatat dari media, metode, atau materi. Di sini menurut penulis cara mendesain ke dalam pembelajaran PJOK. Dalam model ini, guru harus bisa memanfaatkan media dan bahan ajar dengan efektif dan efisien, sehingga peserta didik akan lebih aktif dan merasa tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Model ini juga akan melatih guru agar lebih kreatif dalam menggunakan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi menarik bagi peserta didik dan tujuan pembelajaran tercapai sebagaimana mestinya. Misalnya dalam mata pelajaran bola voli, pada saat akan mengajar, guru harus mempunyai program perencanaan yang baik dan yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif
pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi itulah presentasi dari paper yang telah saya buat. Jikalau ada kekurangan mohon diberikan saran, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.